Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Kita lanjutkan obrolan kita tentang krisis moneter tahun 1998 hingga hari ini, yaitu krisis corona tahun 2020. Oke, sama yang saya alami bisnis saya ketika 1998 krisis moneter tersebut. Saya sudah punya minimal 3 tempat dan sudah punya 2 mobil. Juga sama pada umumnya bisnis lainnya. Saya nyungsep, saya collab sahabat. Bisnis saya habis dan bahkan saya meninggalkan hutang 100 jutaan lebih. Bayangkan tahun 1998 ketika itu saya sudah punya hutang sebesar 100 juta lebih. Dan benar-benar bisnis saya habis gitu. Benar-benar collapse. Benar-benar ya selesailah gitu ya. Saya termasuk kena dampak imbas krisis moneter 1998. Oke, tentu teramat sangat berat. Beban yang luar biasa dahsyat dan stres yang jelas. Apalagi sahabat, saya saat itu baru saja menikah, pengantin baru gitu ya. Mendapat tantangan ujian yang luar biasa dahsyat. Sebelumnya menjadi pengusaha muda yang sukses, tiba-tiba bisnis kolaps, habis semuanya, dan dikejar-kejar hutang yang 100 jutaan tersebut. Tentu ini bukan hal yang mudah yang saya alami, yang saya rasakan ketika krisis moneter tahun 1998 ketika itu. Oke, saya baru sadar sobat bahwa mengelola bisnis, membangun perusahaan itu tidak mudah. Bukan sekedar berdagang saja. Dan ketika itu saya melakukannya hanya sebatas seorang pedagang. Saya beli barang, saya jual barang, untung berapa gitu. Sebatas itu saja. Saya mendapat hikmah luar biasa ketika krisis moneter tahun 1998, bahwa ternyata membangun bisnis, membangun perusahaan harus dipikirkan bagaimana tata kelola manusianya, SDM-nya. Karena yang rumit itu ini gitu ya. Jadi kita harus punya skill, harus belajar bagaimana cara memanage orang, bagaimana cara kita memotivasi mereka, mengarahkan mereka, dan seterusnya. Dan tidak hanya sebatas itu, kita juga harus belajar bagaimana tata kelola keuangan. Antara cash in, uang masuk, dan cash out, uang keluar. Kita harus paham banget fundamental bisnisnya. Nah, yang di kesempatan lain saya sudah bicarakan. Juga kita harus paham bagaimana tata kelola marketingnya, tata kelola operasionalnya, tata kelola produksinya, dan banyak hal. Yang ini kita harus pelajari, kita pahami, kita buat tata kelola dengan baik sehingga benar-benar dasar memiliki bisnis dan perusahaan untuk terus maju ini benar-benar kuat. Nah, sehingga tantangan dari luar, the brutal fact atau fakta brutal dari luar itu pemicu yang luar biasa, tapi ketika kita tata kelolanya sudah siap, semestinya kita bisa bertahan dan justru bisa nyalip di tikungan.